warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizka Namanggulan. Kali ini saya akan melihat tanggal 10 Januari sampai Desember. Oke, akan saya mulai dari 10 Januari. Saya kocok dulu. Saya akan mengambil 3 kartu. Di sini ada Seven of Wands, ya, ada Ace of Pentacles dan ada Page of Wands. Saya akan padukan dengan auranya. Bagaimana dengan aura 10 Januari? Aura ini, aura 10 Januari tahun ini, kalau untuk keuangan, alhamdulillah rezekinya lumayan ya, lumayan besar daripada tahun kemarin. Di sini cuman ada sesuatu masalah di luar pekerjaan kamu. Ada sesuatu yang mungkin menguras tenaga. Kamu juga harus menyelesaikannya dengan penuh perjuangan. Agak berat di tahun ini, ada masalah yang datang lumayan berat daripada tahun kemarin. Cuman segi finansialnya kamu ada aura gold di tahun ini, jadi masih lebih bagus ya, keuangannya lebih baik daripada tahun kemarin. Untuk masalah yang lain, di sini ada Page of Wands. Kamu jangan, dari aura kamu bener-bener maaf ya, iklannya selalu anak saya, jadi saya tidak bisa menemukan waktu dan jam yang sepi, itu belum ada ya. Jadi kalau memang ada selingan seperti ini, saya mohon maaf ya. Saya juga mohon doanya kalau subscribernya naik terus, channel kami sukses, pasti saya punya studio sendiri. Saya lihat auranya itu kamu penuh dengan amarah ya tahun ini. Dari Page of Wands di sini, kartu ketiga yang saya ambil, berarti kamu harus benar-benar menjadi orang bisa mendinginkan kepala kamu ya. Jadi benar-benar kamu harus melawan bahwa kamu jangan penyelesaiannya harus benar-benar pada saat kamu cooling down. Karena di sini pada saat kamu menyelesaikan dengan sesuatu yang amarah kamu tinggikan, kamu tidak menyelesaikan masalah dengan baik. Kamu cenderung malah banyak hal-hal yang kamu lakukan di tahun ini. Jika kamu hanya di awal tahun kamu memutuskan sesuatu yang karena emosi kamu, karena amarah kamu, jadinya tahun ini akhirnya chaos. Kamu tidak mengalami hasil yang tidak memuaskan. Tetapi jika kamu bisa menjadi seseorang yang di sini kamu bisa selaras ya dalam menyelesaikannya, benar-benar tidak ada unsur egois di dalam kamu menyelesaikannya. Jadi kamu benar-benar seperti seorang ayah yang ingin adil terhadap orang tua. Jadi begitu ya. Jadi benar-benar kamu harus melihat dari dua sisi. Jangan hanya melihat dari sisi kamu. Lihatlah dari semua sisi. Latar belakangnya apa? Kenapa terjadi begini? Hikmahnya apa? Kelebihannya, kekurangannya apa, biar kamu bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Biar aura tahun ini itu menentukannya. Jadi awal tahun ada masalah, awal tahun. Jadi apapun yang kamu tentukan di awal tahun, 1 bulan 2 bulan ini, apa yang kamu tentukan akan mempengaruhi kehidupan di tahun ini ya. Kalau untuk rezeki, keuangan memang bagus. Bagaimana dengan cinta? Ada Seven of Pentacles. Di sini kalau cinta, jika yang belum menikah, kamu akan menuai apa yang kamu inginkan. Jadi mungkin kamu yang belum dapat jodoh bisa dapat jodoh tahun ini. Kamu akan bertemu dengan seseorang di tahun ini, mungkin seseorang yang punya kemapanan ekonomi lumayan ya. Terus kalau yang sudah menikah, ada sesuatu di sini
pernikahan kamu tuh auranya harus auranya lagi gold putih. Jadi ada masalah memang di luar keluarga, ada masalah di luar, maksudnya bukan di luar keluarga, di luar finansial, tapi masalah ini dari kalian pribadi. Jadi hati-hati, yang saya lihat tadi jangan kalian sampai salah keputusan ya, sehingga mengakibatkan sesuatu yang tidak baik di keluarga kamu. Jadi lari kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan agar kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, minta yang terbaik, minta jiwa yang legowo, jiwa yang besar, biar kamu bisa menyelesaikan ini dengan baik, biar bisa kamu menerima semuanya, apapun yang terjadi di luar kendali kita ya, kita pasrahkan terhadap Tuhan semua keputusan, tetapi kamu harus berjuang dan berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik. Bagaimana dengan kesehatannya? Saya lihat auranya aura kesehatan dari 10 Januari mungkin agak dari punggung ke kepala ya. Situ yang rawan nanti sakit atau capek. Oke, selanjutnya 10. Kayaknya agak gak nyaman dengan kacamata saya. Sepuluh Februari saya akan mengambil 3 kartu. Ya, ada Four of Cups, ada The Hierophant, ada Seven of Pentacles. Di sini sapa dengan auranya, aura 10 Februari. Kalau untuk keuangan kamu di sini ya masih lumayan cukup. Jadi kamu punya penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhanmu walaupun belum lebih. Di sini kamu harusnya bersyukur sekali karena kamu masih punya kehidupan yang lebih baik ya dari teman-teman kamu. Masih banyak orang yang dengan kondisi seperti ini tuh punya kehidupan yang lebih kurang beruntung. Mungkin kalau di pekerjaan saya lihat mungkin ada sesuatu yang kayak kamu tuh stagnan, kamu di sisi yang sebenarnya pengen move on ya, maksudnya pengen move on, mungkin pindah kerjaan yang kamu lagi agak ada jenuh, ada capek ya itu aja yang kamu hadapi, stagnan. Jadi kalau saya lihat untuk dari aura, kamu jangan melakukan kerjaan yang lain ya di luar kerjaan kamu fokus dulu. Yang penting kamu sudah masih bisa mencukupi kebutuhan kamu dengan baik, kamu tidak kekurangan. Jadi lakukan walaupun berat lakukan, telateni ya. Ya memang hidup itu harus bersabar. Mungkin siapa tahu Tuhan juga akan merubah hidup kamu setelah kamu bisa bersabar ya. Jadi untuk tahun ini kamu ya lakoni yang ada dengan rasa syukur ya. Bagaimana dengan cinta? Cintanya dari aura kamu agak broken heart nih tahun ini, ada Ace of Cups. Jadi kamu pun harus bisa menghandle situasi jiwa kamu yang mungkin kamu agak, di sini bisa lihat ada aura yang mungkin agak broken heart sedikit, mungkin ada kecewa ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik lagi. Jadi kamu harus tabah ya. Ini ada sesuatu di pertengahan tahun yang terjadi, tapi kamu di akhir tahun akan menemukan seseorang yang mungkin lebih baik ya. Dijalani aja, diterima karena itu terjadi. Mungkin dia bukan orang yang terbaik. Bagi yang sudah menikah, kalau saya lihat kehidupannya lagi harmonis ya, bagus. Kayaknya kalian juga akan mendapatkan kebahagiaan jika kalian bisa selaras, bisa bekerja sama dengan baik ya. Bekerja sama dalam arti kata di sini mungkin saling bekerja sama secara spirit, saling berdoa, lebih bersabar jika ada ujian.
tetap mendukung pasangan kita, dan di sini jangan jauh-jauh dari Tuhan ya, biar masalah-masalah di luar keluarga ini bisa terhandle dengan baik. Jadi akan ada sesuatu yang luar biasa di tahun ini, sesuatu yang membahagiakan walaupun bukan finansial. Ada sesuatu yang mungkin hubungan kalian lebih baik, ada sesuatu hikmah yang luar biasa yang kalian dapatkan daripada tahun kemarin. Bagaimana dengan kesehatannya? Kalau dari aura, dan open Pentacles gak begitu gampang sakit sih, cuman agak-agak capek-capek sedikit aja, mungkin agak stres, tubuhnya ingin istirahat. Oke, selanjutnya 10 Maret. Saya akan mengambil 3 kartu. Tiba-tiba terbuka 4 kartu di awal ya, ada Ace of Cups, Ace of Swords, Justice, dan Page of Pentacles. Tahun ini 9 Maret. Wow, auranya tahun ini kamu akan ada sesuatu yang beda nih di tahun ini. Kamu mendapatkan hal yang luar biasa, rezeki yang luar biasa, kayak reward yang luar biasa dari semua kerja keras kamu. Kayak ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kamu, bagaimana karir, usaha kamu ya di sini, dan dari semua usaha yang mungkin berhasil ya, ini adalah sebuah hasil dari apa yang kamu lakukan masa lalu di tahun-tahun kemarin ya. Tetapi satu hal lagi, ada Page of Pentacles di sini. Mungkin pada saat ekonomi kamu lagi bagus, hasil kamu lagi besar, kamu saya lihat masih belum bisa bijaksana dalam mengelola keuangan. Jadi lebih baik jangan, ini kan sikap gede nih, pasti akan ada tawaran-tawaran yang luar biasa. Jadi dari saya lihat aura, kamu jangan terburu nafsu untuk melakukan investasi lain yang belum kamu pahami. Jadi melakukan investasi itu benar-benar kamu sudah knowledge, kamu itu sudah benar-benar mumpuni. Jangan hanya dengar, oke, kata teman saya ini sukses, kata teman saya ini bagus, teman saya sudah profit begini begitu, sudah sukses begini begitu. Jadi jangan, benar-benar kamu harus memahami situasi dan kondisi yang apa yang harus kamu lakukan di usaha baru kamu. Jadi lebih baik, saran saya, uang itu disimpan dulu, jangan dibuat karena bisa ada lebih ya, disimpan dulu atau dibuat beli sesuatu investasi yang mungkin kamu kayak investasi emas. Jangan investasi kayak sesuatu yang kamu usaha bareng atau saham misalnya, itu jangan. Tapi investasi yang benar-benar bisa kamu keep sendiri. Kayak emas itu kan mungkin stagnan, nggak apa ya, mungkin nggak seperti investasi saham kalau sudah profit gede. Cuman ini kamu harus mengambil titik aman. Mungkin kamu takut uang kamu habis, kamu beli tuh emas atau sesuatu yang bisa. Kalau rumah, mungkin kalau beli rumah sulit untuk dijual lagi, jadi lebih baik kayak seperti itu. Jadi investasinya maksudnya benar-benar kamu tuh yang mudah dijual lagi gitu ya, benar-benar kamu tidak harus berpikir keras bagaimana mengembangkan itu. Jadi kamu masih fokus dengan usaha kamu yang baru mulai berkembang ini, profesi kamu yang baru mulai bagus ini. Jadi kamu fokus di sini dulu. Bagaimana dengan cinta kamu ya, mungkin akan ada cinta baru nih ya, ada seseorang yang datang yang masih single ya, ada seseorang datang, semoga ini bisa menjadi jodoh kamu. Kalau kamu serius, mungkin harus benar-benar dilihat dulu ya, minta petunjuk ke sana sini, minta petunjuk orang tua, minta petunjuk ke Tuhan, apakah benar ini. Karena kalau ingin ke jenjang pernikahan harus benar-benar diteliti dulu ya. Kayaknya kalau dari aura kamu belum nih, harusnya tahun depan, biar kamu harus mengenal lebih baik lagi ya. Jangan terburu-buru untuk menikah ya. Bagi yang sudah berpasangan, harus benar-benar apa ya,
mungkin tahun ini tuh tahun yang mungkin ada ujian secara bukan finansial. Kalau finansial kalian oke, tapi ada ujian di luar itu. Jadi lebih baik pada saat dapat rezeki besar, biar pernikahannya selamat, mungkin melakukan ritual seperti kalau saya itu setiap tahun ulang tahun pernikahan saya itu saya buat sedekah. Jadi ada sedekah sedikit saya niatkan ke pernikahan saya, biar pernikahan saya itu selalu dijaga oleh Allah, selalu diberikan berkah, dan kami berdua itu menjadi hamba, menjadi pasangan saling memahami dan saling mengerti. Sampai saya di tahun ke-11 ini saya membuktikan ternyata doa saya itu terkabul. Kami berdua jarang sekali cekcok, kami setiap debat pun enak, maksudnya kita bisa menerima alasan satu sama lain, kita bisa sportif. Oh ya, alasan saya salah, suami saya punya alasan yang lebih bagus lagi, dia memaparkan pada saat kita diskusi masalah keluarga. Oh iya, masuk ke akal. Jadi kita nggak sampai bertengkar hebat yang sampai yang sampai parah gitu ya. Jadi alhamdulillah, dari itu benar-benar testimoni saya melakukan. Jadi setiap saya ada ulang tahun pernikahan, caranya saya bersyukur, cara saya berdoa itu ada sedekah, saya khususkan, saya niatkan ke pernikahan saya ya. Bagaimana dengan kesehatannya? Kalau dari aura, hati-hati, kamu jangan sampai terkuras habis, nanti kamu bisa sakit. Benar-benar kamu harus jaga stamina untuk tahun ini ya. Oke, bagaimana dengan 10 April? Saya benar-benar saya harus tenangkan pikiran saya karena bisa terpadu dengan kartunya ya. 10 April. Oke, saya ambil 3 kartu. Justice, ada Death, ada Nine of Cups. Oke, di awal tahun, tahun ini untuk 10 April lumayan berat ya daripada tahun kemarin. Lumayan berat. Kalau saya lihat ada sesuatu yang terjadi, kamu kehilangan sesuatu, tetapi sebenarnya kamu tuh akan mendapatkan sesuatu yang baru. Kamu harus mengikhlaskan hal yang mungkin berat, besar, sesuatu yang sudah kamu perjuangkan luar biasa, tetapi ternyata dalam sekejap mata tidak berhasil atau hilang. Tetapi di sini kamu tuh akan diberi sesuatu yang baru. Selama kamu di sini ada Nine of Cups, kamu bisa mengatasinya dengan wise. Maksudnya dengan wise begini, kamu tidak langsung pada saat kamu terpuruk langsung tidak putus asa, tapi kamu tetap moving forward. Maksudnya kamu tetap gigih, kamu tetap berjuang. Kalau sampai seperti itu yang terjadi, tahun ini tuh bukan tahun yang berat. Tahun berat kan ya di awal-awal aja, tapi tahun ini tuh kamu lebih shining daripada tahun kemarin. Kamu lebih ada hal yang di luar dugaan kamu tuh yang ternyata wow, hasilnya tuh keren. Jadi kamu itu, kalau kamu ini ikhlas. Tapi kalau sebaliknya, kalau kamu malah kamu jatuh, terus kamu tidak optimis, akhirnya jatuh, semakin terjatuh ya jiwa kamu, sehingga kamu tidak mampu berdiri dengan tegar, kamu akan berat tahun ini ya. Jadi saran saya tahun ini, kamu harus apapun jika kamu terjatuh misalnya kelihatannya gagal, don't worry, karena kegagalan ini sebenarnya bangkitnya kamu. Jadi ingat, kalau kamu bisa bangkit tahun ini akan lebih luar biasa daripada tahun kemarin. Bagaimana cinta? Ada Four of Pentacles. Jangan mikirin cinta dulu bagi yang single, mapankan dulu ekonomi, yang bekerja dulu, karir dulu. Tahun ini belum bagus untuk sesuatu mikirin pernikahan. Mungkin kalau hubungan pun kamu belum sempat, karena kamu masih bekerja gitu, masih bagaimana kamu punya target dalam hidup kamu. Bagi yang sudah menikah, harus bisa membagi keuangan tuh dengan baik, bisa mengatur keuangan dengan baik. Terus harus jangan lupa untuk berbagi agar berkah ya. Jadi berbagi itu sebenarnya tidak harus kita tuh harus punya profit banyak, punya rezeki banyak, tidak. Saya dari dulu belum apa-apa, maksudnya
pertama menikah sama suami saya itu kita benar-benar nggak punya apa-apa ya, tapi saya sudah belajar sedekah dari itu. Ternyata mungkin sedekah itu tidak langsung buat kita kaya sebenarnya, tetapi membuat kehidupan kita tuh lebih mudah. Pada saat kita kepepet tuh ada kemudahan di situ sebenarnya gitu. Bagaimana dengan kesehatannya? The Age of Wands, lagi mungkin tahun ini kamu lagi sehat ya, imun kamu lagi bagus, terus berolahraga, terus jaga kesehatan. Jangan bener kalau kamu tuh kalau berpikir nggak usah dipikir terlalu stres, easy going aja ya. Oke, selanjutnya 10. Akan melihat 3 kartu di awal. 10 Mei ada Ten of Cups, Ten of Wands, dan Sun. Bagaimana 10 Mei? Saya lihat auranya. Ada Two of Cups, ada Ten of Wands. Jadi tahun ini tuh tahun yang kamu lagi mencari sesuatu yang pas. Kamu tuh mencari sesuatu yang pas untuk tambahan penghasilan ya, saya lihat terus. Dan kamu sebenarnya sudah ada usaha sampingan kamu nih. Usaha sampingan kamu ini insya Allah ini bagus, tapi kamu harus tekuni, kamu harus nggak boleh don't give up. Yang pentingnya terus dicoba terus, karena ini sebenarnya mampu untuk menopang kehidupan kamu nanti di masa depan. Jadi kamu akan mendapatkan sesuatu yang besar. Jadi kamu itu bisa melakukannya kedua-duanya ya. Jadi kamu dalam dunia karir juga, kalau kamu memang kerja di sebuah perusahaan, kamu bisa punya usaha sampingan. Jadi kamu bisa mengatur biar tidak mengganggu usaha kamu yang awal ini ya. Bagaimana dengan, jadi saya lihat tahun ini tahun yang bagus, tahun yang untuk kamu melakukan transformasi itu bagus, tahun yang mulai aura kamu itu bagus. Jadi insya Allah kalau auranya bagus begini, mau ngelakuin usaha-usaha itu mudah biasanya. Kadang usaha itu gagal terus pada saat aura itu tidak baik, karena kalau auranya itu gelap biasanya memang kurang jiwa itu kurang stabil, jadi pengaruh. Makanya saya sendiri tuh kalau mau ngapa-ngapain, saya lihat aura saya sendiri juga. Pada saat aura saya nggak sehat aja itu auranya kelihatan nggak shining, tapi pada saat saya sehat, aura di hari itu kayak bersinar, terus ngapa-ngapain enak, kayak nggak walaupun banyak masalah kayak nggak mempengaruhi gitu loh, gitu. Jadi oke, saya lihat bagaimana cintanya. The Emperor ya, kalau cinta mungkin ada cekcok yang luar biasa di hubungan kalian, tetapi kalian tetap menjadi satu, tetap bukan cekcok yang buat kalian berpisah. Mungkin cekcok ini nanti kalau sebaiknya bagaimana dicari agar kalian itu tidak terus cekcok. Kalian harus lebih dewasa dalam menyikapi masalah, jangan suka rame ya. Lebih baik tuh diem, dipikir, ditenangkan, terus dibicarakan dengan cara yang dewasa. Karena kalau bertengkar, apalagi yang sudah menikah, sering bertengkar itu juga tidak baik untuk psikologis anak-anaknya ya. Malah rezeki itu malah membuat aura kita tuh tidak baik, akhirnya rezeki juga akan terpengaruh. Jadi hindari percekcokan, jadi lebih bijaksana, lebih dewasa dalam menyikapi apapun. Salah satu harus mengalah kalau pada saat cekcoknya tinggi. Oke, selanjutnya 10 Juni, maaf sebenarnya bukan 10 Juni ya, kesehatan dari 10 Mei. 10 Mei
Jadi kalau aura 10 Mei itu kurang sehat ya tahun ini, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak kelelahan, terlalu banyak terforsir pikirannya. Jadi lebih baik dibuat stress release dengan banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Pada saat kita tidak tahu tidak bisa ngapa-ngapain atau buntu, lebih baik dibuat berdoa, deketin sama Tuhan ya. Jangan lakukan hal-hal yang tidak baik. Akan mengambil 3 kartu. Oke, ada Two of Swords, Three of Pentacles, dan King of Swords. Bagaimana karir kamu tahun ini? Kamu lagi di titik jenuh, ya, di titik stagnan. Kamu lagi pasrah, pasrah kebacut. Kalau bahasa Jawa kebacut, pasrahnya ke gini, kayak kamu sudah ya sudahlah, sudah capek, kayak nggak punya nggak punya deadline gitu ya. Kamu terlalu pasrah, kamu terlalu capek karena itu aja yang kamu hadapi gitu ya. Jadi sudah usaha gini tapi kayak nggak berhasil, apalagi dengan perekonomian yang mungkin kamu kebutuhan tuh banyak. Di sini ada King of Swords. Di sini kamu nggak boleh dong lelah berusaha. Di awal tahun mungkin kamu lagi berat-beratnya, kamu lagi di titik bagaimana kamu ingin seolah ingin berhenti, tetapi nggak bisa. Kamu harus jalan terus. Kamu harus menjalani ini dengan mudah, kamu harus menjalani ini dengan baik, kamu harus menjalani ini dengan rasa yang mungkin tidak nyaman. Inilah tetap harus kamu jalani. Kalau kamu nanti sampai seperti ini terus, kacau nanti pekerjaan, kacau. Jadi kamu nggak boleh menyerah untuk berkreasi, kamu tidak boleh menyerah untuk berpikir yang ruwet, tidak boleh. Jadi memang kamu yang harus berjuang bagaimana kamu gigih terus untuk mempunyai inovasi baru dalam kehidupan kamu, terutama di pekerjaan kamu. Jadi tahun ini jangan patah semangat ya. Kamu harus bisa menjadi seseorang yang strong. Kamu harus bisa menghadapinya dengan baik. Terus dengan cara itu, pada saat kamu sumpah, mungkin kamu sharing terhadap Tuhan atau sharing kepada teman kamu yang baik ya. Kamu butuh spirit sebenarnya di sini. Kamu lagi galau luar biasa, jadi kamu minta tolong nih kepada Tuhan, berdoa agar selalu diberi kekuatan untuk bisa menghadapi semua ini dengan baik. Kalau dari aura tahun ini memang ya kamu tuh tadi galau. Kalau rezeki sebenarnya ya mungkin belum berlebih, tapi ada, bisa untuk mencukupi, mengcover apa yang kamu butuhkan ya. Jadi harus maaf ya, anak saya berisik. Jadi bagaimana caranya agar kamu itu bisa legowo menghadapi semua ini? Kamu harus secara spiritual kamu mendekatkan diri pada Yang Maha Esa, biar kamu punya kekuatan ya. Kamu ini butuh kekuatan spirit. Bagaimana dengan cinta? Saya lihat ada Queen of Wands. Kamu lagi seneng nih, kamu lagi harmonisnya ini sama pacar kamu, sama pasangan kamu juga. Kamu lagi harmonis, kamu lagi seimbang, kamu lagi selaras. Ada perubahan dari keharmonisan itu daripada tahun kemarin. Kamu lebih selaras tahun ini. Terus pertahankan seperti ini biar juga kamu bisa menghadapi hidup dengan mudah. Bagaimana dengan 10 Juli? Pikir atau muka itu ikan. Akan mengambil 3 kartu di awal. Ya, 3 kartu di awal.
ada Six of Swords, ada the Moon, ada the Hierophant. Dua kartu di awal. Gini, kamu mengalami fase dimana kamu ingin melepaskan semuanya, jadi kamu gak merasakan capek. Banyak hal yang mempengaruhi kerjaan kamu, situasi usaha kamu itu yang mungkin membuat usaha kamu itu tidak baik, atau membuat memang bagi yang berkarir di perusahaan mungkin karir kamu kurang gemilang ya di awal tahun, seolah seperti itu. Di sini untuk menghadapi keadaan seperti ini di tahun ini ada the Hierophant ya, jadi kamu harus banyak berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai karir kamu tuh lagi di ujung tanduk, minta pertolongan terhadap Tuhan ya. Jangan sampai kamu harus bekerja sebaik mungkin. Bagaimana kamu berusaha sebaik mungkin, melakukan sesuatu yang selalu terbaik setiap hari ya. Kamu harus maximize di setiap hembusan nafas itu, kamu harus lakukan yang terbaik biar kamu diselamatkan dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau untuk ekonomi, perekonomian keuangan tahun ini mungkin lumayan agak maaf ya, sangat berisik ya saya. Kalau keuntungan ada aura growth itu di pertengahan tahun, kamu ada rezeki lumayan untuk mengcover kehidupan kamu, ada pertolongan di pertengahan tahun. Untuk tahun ini mungkin kamu harus agak ngirit ya, agak mengencangkan pinggang biar kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu setiap hari. Bagaimana dengan cinta? Mungkin di sisi lain di tahun ini mungkin kamu akan mengalami kegalauan ya. Bagi yang masih single mungkin ada agak broken heart. Kalau broken heart, kalau memang kamu harus berpisah aja. Mungkin dia yang bukan orang yang baik. Kamu orang yang baik, pasti kamu akan mendapat orang baik. Bagi yang belum menikah, bagi yang sudah menikah, kurangi cekcok biar tidak saling menyakiti satu sama lain. Jangan mengedepankan ego, jangan terlalu menyalahkan satu sama lain. Dalam rumah tangga ada sesuatu yang terjadi, itu sebenarnya teguran bagi suami dan istri, bukan kesalahan suami aja. Jika suami tersandung masalah misalnya, itu bukan sepenuhnya kesalahan suami, tetapi itu ada ujian dari Tuhan bagaimana agar kalau berdua bisa memahami itu, tidak akan ada cekcok. Ya sudah, apa yang terjadi dihadapi bersama-sama, dipelajari, mungkin banyak hikmah sehingga bisa menjadi hamba Tuhan yang lebih baik untuk menjalani hidup ya. Jadi lebih dewasa, lebih bijaksana. Kesalahan-kesalahan itu tidak untuk dipersalahkan, tetapi bagaimana tanggung jawabnya kita jalani sebagai manusia. Kita punya tanggung jawab untuk menjalani, dan sekali lagi harus berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi kekuatan dan ketegaran dalam menghadapi semua ini. Bagaimana kesehatannya? The Tower, mungkin tahun ini ada sesuatu yang perubahan memang agak drastis. Rezekinya juga mungkin tidak seperti tahun kemarin, seolah-olah ketenangan jiwanya juga mungkin agak terlalu banyak kecemasan di tahun ini. Jadi lebih banyak membaca kitab suci kayaknya biar lebih tenang ya. Apapun dari Islam, Protestan atau Hindu, Buddha, dari agama manapun dan keyakinan manapun, lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan biar kecemasannya hilang, biar selalu mendapat petunjuk dan terjaga dari hal-hal yang mungkin kita akan salah langkah. Oke, selanjutnya saya akan mengambil 3 kartu. Ada The Temperance, ada Three of Swords, ada Five of Pentacles. Oke, 10 Agustus. Bagaimana aura 10 Agustus? Ada kamu mengalami kehidupan yang mungkin di fase
fase dimana kamu tuh ingin menyudahi semuanya, kamu sudah lumayan bertahan sangat lama, menyembunyikan, mengesampingkan ego kamu, sehingga kamu banyak berbesar hati di tahun-tahun yang lalu untuk bisa hidup ya. Di sini memang ada banyak hal yang mungkin kamu tidak hidup dengan hati nurani di tahun ini. Jadi memang kalau urusan finansial juga kamu mengalami penurunan ya, banyak perubahan, sehingga kamu harus bisa berpikir, merenung lagi, mungkin ada usaha sampingan yang harus dilakukan ya, tidak stagnan di satu bidang aja. Jadi memikirkan untuk usaha apa yang mungkin bisa membuat sampingan yang tapi tidak mengeluarkan banyak energi. Untuk hidup ada di luar itu kamu memang terasa kayak tertekan, ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan hati nurani kamu. Di sini kamu harus benar-benar bisa membesarkan jiwa ya. Jadi untuk tahun ini jangan melakukan hal yang mungkin akan merugikan banyak pihak. Jadi kamu harus bisa mengolah menjadi seseorang, mungkin seolah kamu banyak berkorban, tetapi untuk demi kebaikan bersama. Serahkan takdir kamu pada Tuhan, mintalah sesuatu, jangan menyerah untuk meminta. Mungkin akan ada takdir yang baik untuk kamu di kehidupan selanjutnya ya. Jadi di tahun ini mungkin kamu harus menghadapi sesuatu yang seolah-olah terkadang di luar hati nurani kamu. Selama ini kamu lakukan itu, tapi ada satu hal yang memang kamu harus membesarkan jiwa kamu untuk menghadapi semua ini. Bagi cinta, saya lihat ada perubahan memang yang signifikan di tahun ini ya. Ada hal yang memang terjadi, sepertinya pernikahan kamu mungkin yang dulunya seolah tidak apa-apa, ada sesuatu yang ingin berubah ya. Jadi hati-hati, jangan lupa untuk menyerahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika sudah menjadi keputusan, ada keputusan yang sudah puncak, mungkin itu yang terbaik. Jadi harus benar-benar di sini di tahun ini belum ada kejadian yang merubah hidupmu yang luar biasa ya. Ada sesuatu yang merubah hidupmu. Terus bagaimana kesehatannya? Ada Ten of Wands. Kamu lagi pingin sih merasakan kedamaian gitu, jadi kamu masih butuh stress release secara psikologisnya ya, kamu butuh ketenangan. Jadi mungkin kamu akan diserang dari ya itu, kalau biasanya kalau orang nggak tenang itu kecemasan atau kegalauan yang luar biasa, sehingga asam lambungnya bisa naik. Jadi jangan sampai lupa tidak makan ya, karena saya lihat auranya yang kena nanti daerah perut ke atas ya, juga pusing. Oke, selanjutnya 10 set. Ada Page of Wands, ada Queen of Swords, ada Four of Wands. Ini ya, 10 September. Saya lihat auranya dulu. Ada mana dengan usaha kamu? Kalau dilihat di sini ada Page of Wands, mungkin kamu lagi mencari strategi ya, lagi semuanya sebenarnya sudah ada, cuman bagaimana kamu memikirkan agar semuanya itu harmonisasi dari usaha kamu itu benar-benar seperti sebuah
berhasil gitu ya, seperti tidak. Jadi kamu itu yang kamu butuhkan banyak di sini untuk mengembangkan usaha kamu, biar kamu jadi berpikir bagaimana agar usaha ini bisa nyaman, bisa menghasilkan banyak berkah, banyak hasil juga, untuk bisa agar bisa mencukupi semua kebutuhan kamu. Tetapi di sini memang kamu masih dalam tahap banyak belajar ya, dan di sini kamu juga benar-benar harus meneliti, menelaah, dan jangan sampai menyerah, karena kamu harus bangkit terus, kamu harus mencari terus, kamu harus berjuang terus, walaupun mungkin di titik kamu kayak lelah ya, kayak capek, sudah dilakuin ini itu, tapi kok masih kurang kurang berhasil menurut kamu. Jadi kalau di sini kamu harus usaha yang harus kamu teladani, karena di kelak usaha ini juga akan bisa membuat hidup kamu berubah ya. Bagi yang berkarir, diteladani dulu pekerjaannya. Kalau capek ya memang ya, hidup itu seperti itu, menghadapi banyak hal yang mungkin tidak kita sukai. Di situ mungkin kita akan belajar bagaimana kita tetap menerima apapun yang tidak enak, karena kita tidak bisa keluar dari zona itu, karena memang kita membutuhkan pekerjaan ini ya, karena pekerjaan ini juga yang bisa menghidupi kita. Bagaimana dengan cintanya? Queen of Cups, kamu lagi happy ya, kamu lagi di mabuk asmara tahun ini. Bagi yang sudah menikah, kalian harus saling support, saling mencintai satu sama lain, harus menerima apa adanya, seperti kalian sebelumnya menjadi suami istri ya, benar-benar harus menerima apa adanya dua-duanya ya, jangan melihat kekurangan satu sama lain sehingga mengurangi cinta kalian. Jadi benar-benar harus saling support, tidak boleh saat pasangan tidak ada, pasangan tidak punya apa-apa terus dibuang sayang, itu tidak boleh. Itu akan ada, itu seperti tanaman, kamu buat tanaman kehidupan kamu sendiri. Jadi kita harus saling mendukung suami kita, istri kita, bagaimanapun dia, kita harus menerima apa adanya dia. Semua ujian pasti akan ada sesuatu yang luar biasa di depan. Bagaimana dengan 10 Oktober? Akan mengambil 3 kartu. Kalau untuk keuangan ada The Empress, Five of Pentacles, dan ada Four of Swords. Di sini tahun ini kalau dari aura 10 Oktober kamu masih harus ada sisa-sisa kesedihan dari tahun kemarin ya. Kamu masih belum bisa menghilangkan jejak-jejak kepedihan di tahun kemarin. Ada banyak hal, masalah yang mungkin di tahun kemarin kamu hadapi, banyak peristiwa yang kurang mengenakan. Tahun ini kamu masih ada dampak untuk itu. Untuk pekerjaan dan keuangan kamu masih ya, rezekinya hanya cukup untuk mungkin kebutuhan makan, belum berlebih gitu, belum berlebih. Jadi di sini memang kamu di fase bagaimana. Jadi untuk tahun ini kamu harus benar-benar menjadi orang yang bisa legowo, bisa bijaksana menghadapi hidup kamu, tetap positive thinking. Apa yang terjadi, ada hal Tuhan akan menyisipkan keindahan kelak. Ada sesuatu hal yang mungkin rahasia Tuhan yang luar biasa, yang saat ini kita tuh masih diuji, untuk Tuhan tahu sebenarnya layak enggak sih kita tuh diberi reward dari Tuhan. Makanya kita diuji seperti ini. Jadi lebih ke positive thinking, dan kamu bisa menerima itu dengan baik. Kamu bisa
kamu bisa memenangkan kehidupan kamu itu. Insya Allah tahun ini kamu bisa menjalani dengan mudah, dan kamu akan perlahan tapi pasti kamu bisa mengikhlaskan banyak hal ya. Di tahun ini adalah benar-benar kamu akan menemukan spiritual yang bagus agar kamu bisa menghadapi hidup menjadi orang yang lebih baik lagi. Bagaimana cintanya? Seven of Pentacles. Bagi yang sudah berpasangan mungkin lagi memikirkan bagaimana sih biar perekonominya lebih maju lagi, penghasilan biar pemasukan itu bagus. Jadi rezekinya mungkin harus ditata, benar-benar mengecangkan ikat pinggang ya tahun ini, tapi ada lumayan untuk mencukupi kebutuhan kalian. Oh iya sayang ya. Oh ya Adi. Terus bagaimana masalah kesehatan ya, ada Seven of Cups. Lumayan stres ya, lumayan gampang sakit kamu kali ini. Jadi lebih gimana ya biar stabil tuh perbanyak makan jus di sini ya saya, terus rajin olahraga. Oke, selanjutnya 10 November. Oke, 10 November. Akan mengambil 3 kartu ya. Ada Four of Swords, Eight of Swords, dan Six of Pentacles. Tahun ini kalau dari aura 10 November memang lumayan lebih berat daripada tahun kemarin. Perekonomian juga masih berat, agak berat gitu ya, lumayan berat daripada tahun kemarin. Di sini kalau dari ada Four of Swords, ada Eight of Swords, ada Six of Pentacles, di sini kamu tuh kurang berbagi ya. Kalau pada satu saat kamu lagi jaya-jayanya dulu, karir kamu lagi bagus-bagusnya, kamu lupa, kamu kurang berbagi, kamu kurang bersedekah. Jadi untuk tahun ini apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus benar-benar relax untuk mencari kekurangan dan kelemahan dari usaha kamu. Kamu harus benar-benar evaluasi yang dalam, dan untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif baru. Apa yang harus kamu lakukan untuk mempertahankan bagaimana kondisi finansial kamu itu bisa nanti kedepannya bisa bagus dan bisa mumpuni untuk semua kebutuhan kamu. Kamu membutuhkan di sini memang mengeluarkan banyak energi ya. Jadi kayak di luar logika, semua apa yang kamu hadapi itu di luar logika, yang di luar kemampuan kamu. Saran saya kalau dari sini ada Six of Pentacles tuh kamu akan mendapatkan anugerah jika kamu berbagi. Jadi mungkin kalau kamu adanya pada saat kepepet, saya juga ya, saya pada saat buntu itu saya tuh melakukan sedekah dengan uang seadanya saya minta pertolongan dari Allah. Tapi memang dari situ karena saya memohon pertolongan dari Tuhan, dengan saya cara berbagi itu tadi seadanya yang saya punya, ternyata terus beberapa hari saya pasrahkan, ternyata ada pertolongan setelah itu. Kayak ada sesuatu cahaya yang mungkin memberikan kehidupan lagi kepada kita pada saat kita tidak semangat-semangatnya atau lagi lunglai-lunglainya. Mungkin siapa tahu kamu, jika kamu lakukan hal yang ketiga ini, kamu bisa menyemangati hidup kamu yang lagi layu. Kamu bisa menyiram tanaman hidup kamu yang lagi layu. Karena saya lihat jika kamu bisa bersedekah di Februari, Maret, mungkin kamu setelah melihat ini ya, melihat video saya ini, mungkin pada saat kamu kepepet, kamu mau bersedekah, siapa tahu di bulan-bulan berikutnya ada cahaya terang untuk hidup kamu yang kelihatannya mungkin lebih berat, tapi kamu bisa ada penyelesaian di tahun ini. Bagaimana dengan cinta? Devil ya, ini ada gangguan di hubungan kalian, di relationship kalian itu ada hubungan ada gangguan, maksud saya ada suatu gangguan yang mungkin kurang enak. Saran saya kalau saya lihat mungkin ya ikhlaskan apa yang terjadi.
Jika memang dia yang belum menikah dia terlepas, lepaskan dengan ikhlas, karena mungkin saat ini tahun ini adalah tahun ujian buat kamu, tapi tahun depan kamu tuh lebih shining karena kamu 2 tahun ini tough, kamu tegar, kamu kuat, dan kamu tetap positif tinggi terhadap Tuhan. Kamu tidak marah dengan keadaan kamu tidak marah dengan apapun yang terjadi pada kamu legowo nerimo, akhirnya Tuhan juga akan memberikan sesuatu yang hebat insya Allah di pertengahan tahun atau tahun depan ya. Pertengahan tahun ada sinar jika kamu bisa legowo, ada pertolongan. Bagaimana dengan kondisi kesehatannya? Kondisi kesehatan lumayan ini ya, 5 of Wands ya, jadi kayak lumayan ya kamu tuh lagi agak capek gitu, lelah, kayak gak bisa berpikir, bengong gitu, udahlah biar, ya wis lah biar gitu, kayak gitu. Jadi kamu lebih kayak membuat diri itu berdiam diri, mulai berusaha masrahkan, mulai nggak ingin memikirkan, tapi kamu jangan terus begini. Kamu harus terus bergerak ya, keep moving maksud saya. Jadi kamu harus bergerak dan berusaha terus, jangan biarkan tubuhmu terlalu lama lelah, karena akan mempengaruhi psikologis kamu. Jangan biarkan psikologis kamu terlalu lama lelah, karena akan buat tubuh kamu juga lelah, maksud saya begitu. Jadi jiwa kamu itu akan mempengaruhi kehidupan kamu. Dibuat ceria, ada sesuatu yang mungkin di luar dugaan akan terjadi, jadi kamu tetap berkreasi, melakukan kreativitas yang ada sesuai yang kamu mampu, sesuai dengan kemampuan kamu. Dan kamu harus yakin bahwa kamu itu bisa melampaui semua ini. Kamu bisa merubah hidup kamu dengan tangan kamu. Oke, selanjutnya 10 Desember. Tahun ini bagaimana rezeki kamu? Ada 3 of Pentacles, ada Strength, dan ada The Hierophant. Tahun ini memang tahun yang lumayan kamu menghadapinya lumayan berat ya daripada tahun kemarin. Rezeki kamu harus sedikit berkurang, pemasukan kamu agak berkurang. Di sini kamu mampu kok menghadapinya. Jadi kamu bisa, mungkin kamu lebih irit, lebih nggak begitu banyak keluar, kamu suka diem di rumah. Akhirnya kamu tuh banyak berdoa ya. Di sini bagus, kamu lebih baik banyak berdoa, banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Itu adalah strategi bagus untuk menghadapi kehidupan kamu di tahun ini ya. Jadi kamu adalah seseorang yang kuat, kamu seseorang yang tangguh, kamu bisa menghadapi semua ini dengan tegar, dan sudah benar jika kamu menghadapinya dengan menggandeng Tuhan. Jadi terus berpasrah diri, minta pertolongan Tuhan. Terus pada saat kamu kacau, kamu langsung minta tolong kepada Tuhan. Pada saat kamu bete, kamu minta tolong kepada Tuhan. Jangan menyerah. Dan saya yakin Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya untuk kamu. Bagaimana dengan kondisi cinta? Ada Justice. Jika kamu tahun ini memang untuk cinta kamu agak rumit ya, ada sesuatu yang terjadi, mungkin sesuatu permasalahan yang ini kejadian ini yang harus kamu hadapi. Jika kamu harus ada keretakan ya, gimana caranya kalian jika ada sesuatu hal yang terjadi masa kalian berpisah, itu juga sudah kehendak Tuhan ya. Mungkin itu yang terbaik bagi yang sudah menikah. Kalian sudah punya komitmen, jadi apa-apapun harus dihadapi bersama. Masalah bukan milik salah satu kalau sudah berumah tangga ya. Masalah yang ada itu untuk milik berdua, milik satu keluarga. Harus dihadapi satu keluarga. Nggak boleh ada namanya kesalahan si suami itu yang nanggung suami tidak bisa, atau ujian di suami yang nanggung suami aja tidak bisa. Benar-benar harus seorang istri juga harus ikut bagaimana secara spirit, secara moral mendukung pasangannya ya. Begitu juga sebaliknya. Apapun suami kita sudah berkomitmen untuk menjadikan dia pasangan hidup kita, jadi kita harus bertanggung jawab dengan kata-kata kita. Oke.
Kesehatan saya lihat mungkin agak banyak worry ya. Ada sesuatu yang terjadi di tahun ini luar biasa sehingga kamu banyak cemas, banyak greges meriang gitu ya. Mungkin kamu terlalu banyak stres. Oke. Sekali lagi, apa yang saya lihat sekilas di tanggal 10 Januari sampai Desember ini adalah bukan kocokan, saya mengocok takdir dengan kartu saya. Saya ingin memberikan pandangan lain bagi sahabat dan saudara-saudara di seluruh Indonesia. Siapa tahu dengan saya membagikan apa yang saya lihat, punya kemampuan saya sedikit yang dikasih Tuhan ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara untuk membangun spirit saudara-saudara. Jadi mohon maaf jika yang tidak berkenan. Apapun yang saya katakan juga hanya sesuatu yang saya lihat dengan sesuai kemampuan saya dan kapasitas saya sebagai manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.